Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ruzarani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A dengan NIM 2401960. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemantulan cermin dari kelompok 1. Untuk anggotanya sendiri ada Lisa, saya sendiri Amanda Ruzarani, dan juga Hasna Nabila. Untuk latar percobaannya, pemantulan cahaya bertujuan untuk memahami dan membuktikan hukum pemantulan yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul pada cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini dapat kita amati saat melihat diri kita di cermin atau saat menggunakan spion kendaraan. Dengan melakukan percobaan ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar pemantulan cahaya serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama bagaimana pengaruh jarak dan sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar, yang kedua bagaimana pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan, yang ketiga bagaimana mengukur jari-jari kelengkungan sudut, yang keempat bagaimana pembentukan bayangan pada cermin cekung, yang kelima bagaimana menentukan titik fokus pada cermin cekung. Untuk tujuan masalahnya, kita akan membuktikan dari rumusan masalah yang telah saya bacakan. Kita langsung masuk ke percobaan pertama. Saya akan membahas alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu milimeter blok, pensil, penggaris, penghapus, cermin datar, jarum, busur derajat, dan juga kardus. Yang kedua, saya akan membahas tentang prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan kertas milimeter blok di atas styrofoam, lalu letakkan cermin di atas milimeter blok, gambar cermin sebagai garis lurus, lalu gambarkan garis normal. Tetapkan jarum pentul di tengah-tengah cermin, jangan terlalu dekat dengan cermin untuk menandai sudut datang. Lalu gambarkan arah cahayanya di milimeter blok menggunakan busur derajat. Lalu buatkanlah tabel. Dari langkah atau prosedur tersebut kami dapatkan seperti gambar yang ada di PPT. Lalu kita langsung masuk ke percobaan kedua, yaitu yang pertama alat dan bahannya. Itu ada pensil, penggaris, penghapus, jarum pentul, busur derajat, kardus atau styrofoam, lalu cermin tangkap. Yang kedua itu prosedur percobaannya, itu siapkanlah alat dan bahannya, letakkan kertas milimeter blok di atas styrofoam, tentukan sudut pada cermin, lalu letakkan cermin di atas milimeter blok, tetapkan jarum pentulnya, perhatikan berapa banyak bayangan jarum yang terbentuk, lalu catat pada tabel percobaan gambar satu percobaan dengan arah cahaya pada milimeter blok, lakukan langkah C sampai G pada sudut yang berbeda-beda. Dari prosedur tersebut kami dapatkan pada derajat 45 itu bayangannya ada 7, lalu pada 60 derajat itu bayangannya ada 5, 90 derajat ada 3, dan 120 derajat ada 2. Pada percobaan ketiga, untuk mendapatkan jari-jari kelengkungan cermin, kita harus menggunakan nilai S dengan menggunakan alat spirometer, lalu kita hitung menggunakan persamaan S sama dengan putaran per 50 kali skala Nonius plus skala utama. Setelah itu kita masukkan ke dalam persamaan R sama dengan R kuadrat plus S kuadrat dibagi 2S. Lalu kita dapatkan data-data sebagai berikut. Lalu kita masuk ke percobaan keempat pada eksperimen 4, yakni menentukan nilai fokus pada cermin cekung. Didapatkan data seperti pada tabel berikut. Lalu untuk mendapatkan nilai F-nya kita menggunakan persamaan 2 per R sama dengan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S. Dari percobaan 1, 2, dan 3 kami dapatkan data-data sebagai berikut. Kesimpulan dari percobaan ini, yang pertama pada cermin datar sinar datang akan dipantulkan menjadi sinar pantul dan besarnya sudut datang akan sama dengan besarnya sudut pantulnya. Yang kedua, jarak sebuah objek pada cermin akan sama dengan bayangannya. Yang ketiga, semakin besar sudut yang dibentuk kedua cermin maka akan semakin sedikit bayangan yang dihasilkan. Yang keempat, semakin cekung sebuah cermin maka akan semakin dalam kelengkungan cermin tersebut. Yang kelima, pembentukan bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Yang keenam, pembentukan bayangan pada cermin cekung jika jarak objek lebih kecil dari R maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Jika jarak objek sama dengan R maka bayangan yang terbentuk nyata. Dan jika jarak objek lebih besar dari R maka bayangan yang terbentuk nyata terbalik dan diperkecil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.